rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI rate pada rapat Dewan Gubernur Agustus 2025. Ini berarti Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuan sebanyak 4 kali pada tahun ini, sehingga BI rate bergerak di level 5%. Selain itu, Bank Indonesia juga menurunkan kembali suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility ikut turun menjadi 5,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, langkah ini sejalan dengan proyeksi inflasi di kisaran 2,5% plus minus 1%, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kapasitas perekonomian nasional. Langkah Bank Indonesia ini juga diharapkan bisa memberi stimulus tambahan bagi dunia usaha dan mendorong kredit perbankan sekaligus tetap menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di saat Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga sebanyak 4 kali di tahun ini, Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve sama sekali belum mengambil langkah penurunan. Namun, Gubernur The Fed Jerome Powell saat simposium Jackson Hole pada akhir Agustus lalu memberikan sinyal pemangkasan suku bunga akan terjadi di September 2025. Meski demikian, Powell menekankan situasi saat ini sangat dilematis bagi Bank Sentral Amerika Serikat. Powell melihat dalam jangka pendek risiko inflasi cenderung meningkat di tengah risiko terhadap lapangan kerja yang cenderung menurun. Dengan situasi seperti ini, The Fed harus bisa menyeimbangkan kebijakan dan mengambil langkah dengan sangat hati-hati. Apalagi kebijakan moneter saat ini sudah berada di wilayah restriktif. So, putting the pieces together, what are the implications for monetary policy? In the near term, risks to inflation are tilted to the upside and risks to employment to the downside, a challenging situation. When our goals are in tension like this, our framework calls for us to balance both sides of our dual mandate. Our policy rate is now 100 basis points closer to neutral than it was a year ago, and the stability of the unemployment rate and other labor market measures allows us to proceed carefully as we consider changes to our policy stance. Nonetheless, with policy in restrictive territory, the baseline outlook and the shifting balance of risks may warrant adjusting our policy stance. Direktur Utama Trimegah Asset Management Antony Dirga menilai langkah Bank Indonesia untuk mendahului The Federal Reserve adalah langkah yang proaktif. Pasar keuangan juga dianggap positif dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil. Bahkan, Antony juga melihat keputusan Bank Indonesia untuk mendahului The Fed merupakan keputusan yang tepat, apalagi bila nantinya The Fed ikut menurunkan suku bunga kebijakan. Saya melihat pandangan Bank Indonesia ya yang secara proaktif ya, kita bisa bilang proaktif karena The Fed belum melakukan apa-apa, tapi Bank Indonesia sudah mendahului. Dan saya kira dolar rupiah kita sekarang cukup stabil, meskipun kita termasuk salah satu mata uang yang lemah ya dibandingkan dengan regional. Tapi setelah Bank Indonesia melakukan cut, kelihatannya rupiah kita cukup stabil-stabil saja, malah itu akan membantu eksportir kita. Dalam hal ini saya kira akan tepat mungkin kalau kita proyeksikan mungkin Bank Indonesia akan terus melakukan pemangkasan suku bunga. Karena dibandingkan kalau dilihat antara risk reward ya, risiko dengan reward yang bisa didapatkan dengan pemangkasan suku bunga yang notabene akan membuat ekonomi kita bisa berkuliah lebih baik. Itu kelihatannya rewardnya lebih banyak daripada downside-nya. Senada dengan Antony, CEO Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya menilai apabila The Fed segera menurunkan suku bunga kebijakan, maka pasar keuangan Indonesia akan mendulang keuntungan. Pasar membuka kemungkinan penurunan suku bunga The Fed bisa 2 kali.
Dan menurut Bernardus, penurunan ini akan membawa angin segar bagi pasar surat berharga negara dan bahkan bisa membawa IHSG terbang menuju 8.500 pada akhir tahun. Ya. Tapi jika ini nanti akan ada eksekusi 2 kali dan secara smooth, ini akan menjadi sesuatu yang cukup meyakinkan bahwa pasar kita akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Apalagi jika kita lihat SRBI yang tahun lalu dihimpun sekitar 922 triliun rupiah, saat ini turun ke 770 triliun. Artinya ada penurunan sekitar 150 triliun rupiah. Ya. Dan kalau obligasi yieldnya terus turun, pilihan mereka kemana? Pilihan mereka ke pasar saham. Sehingga saya cukup optimis bahwa pasar saham di IHSG bisa mencapai di kisaran 8.500 di penghujung tahun 2025. Meski demikian, Anthony mengingatkan, bila memang kebijakan moneter nantinya diarahkan untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga perlu mengimbangi dengan kebijakan fiskal yang pro kepada masyarakat. Ya, memang kita butuh stimulus terutama untuk mendongkrak konsumsi sih. Memang itu tadi dikatakan kalau dilihat daya beli, dari data agregat gitu saya tidak bisa melihat, tapi kalau dari masukan-masukan dari nasabah ketika saya duduk di daerah-daerah mendengar masukan-masukan dari investor, memang masyarakat nasabah-nasabah ini cenderung mengatakan bahwa daya beli sedang rendah sekarang ini. Kita juga bisa lihat data lain yaitu earnings growth. Jadi earnings growth untuk IHSG tahun ini mungkin flat, malah akan jadi slightly negatif, low single digit lah negatif. Nah itu jadi suatu indikator bahwa oke, memang nih paling tidak ya untuk yang company-company yang di IHSG earningsnya tidak baik-baik saja ya. Tentu saja tadi saya katakan bahwa pasar saham cenderung melihat ke depan. Jadi dia tidak melihat sekarang ini ya, nanti ke depannya seperti apa. Nah kita kelihatannya melihat bahwa government sudah aware akan hal ini dan kelihatannya akan ada booster spending. Mudah-mudahan itu akan terefleksikan juga di earnings growth dan berikutnya adalah harga pasar saham juga. Sementara untuk ke depan, Presiden Direktur Samuel Asset Management Agus Basuki Yanuar melihat masih ada ruang bagi penurunan suku bunga Bank Indonesia lebih lanjut. Hal ini dengan menimbang inflasi yang relatif terjaga, kondisi ekonomi makro yang tumbuh sesuai rencana, serta ketahanan eksternal Indonesia yang masih bersaing. Kalau melihat rupiah yang relatif stabil ya, kisaran 16.200, 16.500 itu, kemudian juga spread bond yield antara 10 tahun Sun Indonesia yang 6,4% dan US Treasury yang 10 tahun 4,4%, ada 2% spread, itu cukup menarik sehingga ada potensi menurut kami Bank Indonesia akan menurunkan lebih lanjut lagi gitu. Inflasi juga relatif terjaga, tadi data makro membaik, trade surplus, kemudian defisit juga sesuai dengan janji pemerintah akan tetap di bawah 3%. Jadi kemungkinan BI akan merespons potensi penurunan bunga yang dilakukan oleh Fed dengan menurunkan bunga lagi gitu. Sehingga sepanjang spread antara bond yield 2% itu masih bisa menarik untuk investor masuk ke obligasi di Indonesia. Meski demikian, salah satu hal yang disoroti dari penurunan suku bunga adalah bagaimana dampak nyatanya ke perekonomian Indonesia. Bank Indonesia menyadari hal ini. Makanya, untuk memaksimalkan dampak penurunan suku bunga ke perekonomian Indonesia, Gubernur BI pun mendorong perbankan untuk segera menurunkan suku bunga lebih cepat. Pasalnya, hingga Juli 2025, suku bunga kredit perbankan nasional masih tinggi, yaitu berada pada level 9,2%. Bahkan Gubernur Bank Indonesia pun turun gunung untuk meminta perbankan segera menurunkan suku bunga. Katanya, kalangan bankir sudah berjanji akan segera menurunkan suku bunga kredit ke depan. Gubernur Bank Indonesia menyatakan transmisi penurunan BI rate ke suku bunga memang membutuhkan waktu. Namun dengan adanya sesi pertemuan dengan kalangan bankir, ia memastikan keseriusan perbankan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudent. Betul bahwa penurunan suku bunga kredit menjadi juga perhatian kami. Dan kami sudah juga meminta para perbankan untuk menurunkan suku bunga. Bahkan juga dalam beberapa kali kita diskusi dengan perbankan secara keseluruhan, perbankan juga merencanakan dan juga akan terus melakukan penurunan suku bunga ke depan.
beberapa penjelasan yang dapat kami sampaikan di sini. Memang perlu waktu, Pak Ketua, dari penurunan suku bunga kebijakan moneter BI rate ke suku bunga dana pihak ketiga atau deposito biasanya memerlukan waktu sekitar 3 bulanan ya, seperti itu. Terus setelah itu baru penurunan suku bunga kredit sekitar 6 bulan gitu ya. Karena bank-bank kan harus menghitung, itu masalah itu. Tapi arahnya dari perbankan positif bahwa ke depan memang suku bunga baik deposito mau kredit mau itu juga akan turun. Memang perlu waktu, Bapak, perlu waktu untuk ke sana, dan kami juga menangkap tanggapan positif dari perbankan untuk juga bersama kita semuanya, Bank Indonesia juga meningkatkan pertumbuhan kredit ke depan.